Ustaz, hidayah itu memang insya Allah saya paham banget kalau itu dari Allah, Ustaz. Cuman pada pelaksanaannya itu agak sulit, terutama dalam keluarga, Ustaz. Dalam memberikan penjelasan, nasihat kepada anggota keluarga, anak maupun istri, Ustaz, itu inginnya cepet mereka tuh sadar gitu kalau mereka tuh salah gitu loh. Di awalnya mungkin awalnya sih memang naik darah saat dulu-dulu gitu. Darahnya naik gitu. Marah gitu. Tapi sejalannya waktu, sejalannya sering nonton YouTube Ustadz dan lain-lain, baru menyadari gitu. Ternyata hidayah itu dari Allah. Walaupun kita ataupun saya paksakan, tetap aja kalau hidayah belum diberikan Allah, belum sadar, Ustaz. Jadi yang hanya bisa dilakukan hanya berdoa supaya mereka menjadi yang solehah gitu, Ustaz. Betul. Berdoa menjadi solehah atau soleh, mengajak terus menerus setiap saat. Itu ikhtiarnya itu. Itu ikhtiarnya, mengajak terus menerus. Nah, sama seperti Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Bisa diberi hidayah. Sama seperti Nabi Nuh dengan istri dan salah satu anaknya. Sama, diajak terus untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah. Tapi memang hidayah seperti itu. Nah, itu catatan bahwa kita sebagai imam itu hanya memberikan dakwah, hanya memberikan nasihat, memberikan masukan dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga dengan kalimat baik itu bukan berarti gini, dakwah itu tidak keras sebenarnya. Dakwah itu ya memang lembut aja, biasa. Karena pada saat kita itu dakwah dengan keras, orang sakit hati itu nggak bisa dikatakan dakwah. Karena orang dakwah itu akan, orang yang dakwah niatnya karena Allah Ta'ala, dia hati dan pikirannya akan diliputi dengan berbagai macam hidayah. Bagaimana dia itu mengeluarkan kalimat agar orang lain itu tidak sakit hati dengan nada yang dengan nada yang lembut, baik, walaupun sebenarnya intinya sama. Mamanya, kamu syirik, kamu kedukun syirik, dosa besar, enggak akan masuk surga. Satu. Yang kedua, jangan dilakukan, kamu udah sholat, iman kepada Allah Ta'ala, itu hanya minta kepada jin dan setan. Mintalah pada Allah. Jelas-jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan jelas. Nah, di titik itulah nanti orang ngerti kamu akan milih yang mana. Kamu aja mamanya kok milih yang pertama atau yang kedua. Yang kedua. Nah, seperti itu. Walaupun salah tapi enak. Orang salah itu normal. Orang salah itu normal manusia. Tempatnya salah ya. Tempatnya salah itu manusia. Loh, tapi kan nanti dulu. Jangan tapi kamu merasa benar dan kamu merasa hebat. Oke, kita berkaca pada Umar bin Khattab. Pertama kali dia belum Islam, mau apa Umar? Mau memancung kepala Nabi. Setelah masuk Islam, apa kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah? Ya selalu baik. Memang gak ada persoalan apa-apa. Nah, begitulah harusnya. Jadi dakwah itu tidak dengan kekerasan, dakwah itu tidak dengan omongan kasar. Dakwah itu, kalimat dalam dakwah itu dia akan nyusun dengan penuh pengetahuan dia agar orang yang mendengarkan dakwahnya itu mendapatkan hidayah, bukan persoalan masalah benar dan salah. Benar, syirik itu ya dosa besar. Orang kalau melakukan syirik
Sebelum dia tobat dia nggak akan masuk surga, benar. Tapi kalau kalimatnya keras ini ya nggak nyaman orang dengar. Tapi kalau nggak, jangan dilakukan. Itu kan enak, nyaman. Jadi orang itu bisa tersentuh hatinya seperti itu. Rasulullah itu kan dalam berdakwah juga lembut, nggak pernah keras, nggak pernah kasar. Kita harus mencontoh seperti itu. Walaupun kita tahu itu salah, iya, tapi kalimat yang keluar itu mau apa? Padahal sebelum kita mengeluarkan, kita mikir gimana caranya dia tidak tersinggung, ya. Tetapi dia paham. Nah, kan enak dengan kalimat enak. Akhirnya ya, astagfirullahaladzim, berarti salah. Terus saya harus bagaimana ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tinggalkan itu. Berapa kali mohon ampun? Aduh, kalau mohon ampun tentang syirik, udahlah sampai meninggal aja mohon ampun terus. Karena doa mana dari kita yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, wallahu alam, kita nggak akan tahu. Nah, di situ kan enak ngomongnya. Nah, di titik inilah mudah-mudahan banyak orang memahami. Kita nggak usah merasa benar, nggak usah merasa pinter, pandai, nggak usah merasa pejabat, nggak usah merasa imam, kan gitu kan. Merasa imam ya nanti muncul ego, tapi merasanya saya wajib mendidik istri saya karena Allah. Nah, itu kan nanti muncul kalimat yang mau diomongkan itu kan yang gimana Allah suka kalau saya bicara itu ya kalimatnya yang baik, kan gitu ya. Kalimatnya kalimat yang baik dipakai. Kalau kalimatnya yang gitu ya nggak akan selesai ya. Nah, mudah-mudahan harus belajar, jangan merasa benar, jangan merasa pandai. Semua titipan Allah Ta'ala. Kalaupun kita mau dakwah, memberikan nasihat pada pasangan, cari kalimat-kalimat yang baik yang tidak menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas masukan dan bimbingannya. Semoga Allah mudahkan kami untuk bisa belajar mengaplikasikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.